Ini adalah cerita dari sebuah mobil yang tugas utama dan satu-satunya adalah untuk memenangkan World Rally Championship. Dan untuk mengikuti peraturannya, mobil ini harus dapat dinikmati oleh segelintir orang dan halayak umum. So, inilah Toyota GR Yaris. Mobil ini diciptakan bukan sekedar menjadi hot hatch biasa, tapi diciptakan dengan pengalaman Toyota Gazoo Racing. Nah, ini aku juga meng-quote dari Akio Toyoda ya, yang bilang kalau mobil ini tuh biasanya kan, kalau dulu mobil balap itu dijadikan dari mobil biasa baru menjadi mobil balap. Tapi khusus GR Yaris ini dibuat performance-nya dulu, mobil balapnya dulu, baru next ya dibikin menjadi mobil biasa. Buat kalian yang penasaran, rasa berkendara mobil ini emang rasanya mentah banget gitu. Padahal dia kan dibuat jadi mobil harian ya di sini. Jadi suspensinya keras, terus ketika kita di dalam kabin juga berasa bisingnya dari luar gitu ya. Dan ini adalah versi facelift keduanya. Kalau di luar negeri itu udah ada facelift ketiganya ya di April 2025. Tapi apa sih perbedaan generasi 1 dan generasi keduanya? Kalau untuk bagian depannya, ini ada di bagian bumpernya, dan ini sebenarnya 3 part ya, 1, 2, 3 terpisah semuanya. Kenapa dibuat terpisah gitu? Karena Toyota tuh belajar dari balapan, kalau misalkan bumpernya pecah ya, jadi bisa tinggal diganti aja per bagian. Lalu untuk bagian belakangnya ya, high mount stop lamp ya, jadi di tengah. Kalau biasanya kan ada di sini nih. Jadi kan nggak ada logo Toyotanya ya di sini. Alasannya kenapa dibikin di sini? Nah, yang pertama ada di bagian spoilernya. Jadi spoilernya kalau buat untuk balap kan biasanya ditambah mau dipanjangin gitu ya. Terus alasan keduanya adalah biar lampunya jadi satu bagian, biar gampang kalau mau diubah-ubah. Jadi sebenarnya pembaruan yang ada sekarang ini sebenarnya nggak terlalu berasa mungkin ya untuk orang yang pakai mobil ini secara harian. Tapi emang fokusnya adalah untuk orang yang fokusnya adalah untuk balapan. Dan untuk bagian interiornya, ini sangat bersahabat untuk drivernya, tapi tidak bersahabat untuk penumpangnya karena nggak kebagian sama sekali ini. Soalnya ini looknya udah rally look banget kan, semuanya ke driver dan simple semuanya ada di sini. Lalu di facelift kedua ini untuk head unitnya ini sudah bisa Apple CarPlay maupun Android Auto secara wireless. Bahkan kalian bisa ngecek e-money ataupun flash di sini dengan NFC-nya nih. Kemudian di bagian speedometernya ini sudah full digital. Kalau yang lama itu masih semi digital. Dan ini banyak banget informasi-informasi yang ada ya. Terus kalau kita ubah ke mode sport, ini langsung berubah lagi tuh tampilannya. Dan sebagai cherry on top dari facelift yang pertama, di sini ditambahkan lagi untuk tenaga dan juga torsinya. Dan lumayan banyak juga tuh nambahnya. Jadi cukup untuk menambah performa dari mobil ini. Kemudian juga untuk sasisnya ini dibikin jadi lebih rigid lagi ya guys. Karena emang fokus dari mobil ini itu yang pertama adalah performa, kedua keamanan, baru yang terakhir adalah kenyamanan. Kan tadi aku sempat mention soal keamanan dari mobil ini. So, di sini sudah dilengkapi juga dengan Toyota Safety Sense 3.0. Jadi ADAS-nya udah cukup lengkap. Ada lane departure warning, ada adaptive cruise control juga. Tapi sayangnya nggak ada kamera 360-nya. Mobil ini bukan sembarang mobil, tapi ini adalah mobil performa, mobil sport yang dijadikan mobil harian. Makanya rasa berkendaranya emang sporty banget ya, tapi kalian emang tidak begitu mendapatkan kenyamanan di mobil ini karena fokusnya itu tadi, mobil sporty ya. Dan tenaganya pun gede, apalagi torsinya ya, nyampe 380-an. Wow, gila nggak tuh? Dan karena dia memang fokusnya sporty ya, makanya emang agak berasa berat sih. Jadi responsif, cuman kalian tetap berasa megang kendali penuh ke setirnya ini. Karena dia kan emang mobilnya cepet banget ya, cocok buat orang yang emang pengen kecepatan atau mungkin sebagai peruntukannya dia yang seharusnya
mobil ini dipakai buat lomba-lomba ya. Tapi kalau bicara soal kenyamanannya nih, seperti yang aku bilang tadi, kalian tidak begitu mendapatkan kenyamanan yang terlalu nyaman lah di mobil ini. Pertama karena suspensinya berasa banget guys. Emang di facelift kedua ini, di GR Yaris yang facelift kedua ini dijadiin lebih stiff dibandingkan yang pendahulunya ya. Nah, biar apa suspensinya dibuat jadi lebih rigid, itu biar semakin enak lagi, semakin nyaman lagi dipakai buat bermanuver. Lebih stabil lah istilahnya. Memang jadinya dikorbankan rasa nyamannya. Jadi kalian kalau lewat gravel-gravel ya, terus jalan yang agak rusak, ya harus pelan-pelan aja karena berasa gitu. Apalagi kalau lagi di kecepatan tinggi gitu ya, kalian benar-benar harus ngelihat medannya kalian karena ground clearance mobil ini juga rendah gitu. Jadi kalau ngelewatin kubangan-kubangan yang agak dalam kayaknya masih dihindari aja sih. Jadi memang ketika menggunakan mobil ini kalian mungkin akan berasa, oh suaranya kurang kedap ya gitu ya, masih terdengar suara dari luar. Suara aspal juga masih terdengar. Itu emang sengaja. Jadi kacanya mobil ini itu ya nggak terlalu tebel, cuman selembar doang. Jadi dia nggak pakai double glass gitu. Biar apa? Biar mobilnya itu jadi semakin enteng gitu. Makanya di atapnya juga mereka kasihnya karbon. Karena ini kan balik lagi mobil performance, perlu meringankan bobot ya. Jadi guys, di facelift kedua ini GR Yaris itu sudah menggunakan transmisi matic ya dia. Jadi udah enak nih. Kalau yang dulu yang sebelumnya yang pertama kali ada di Indonesia itu cuman manual doang kan keluarnya. Nah susah lah, mungkin nggak semua orang bisa pakai manual. Tapi dibuat matic yang kali ini. Jadi cewek-cewek pun yang nggak bisa manual bisa pakai mobil ini. Untuk transmisinya juga beda ya. Transmisinya dia menggunakan DAT. Jadi apa keunggulannya dengan memakai transmisi DAT? Tentunya perpindahan giginya jadi lebih cepat ya kan. Pastinya kalau kalian udah pakai mobil performance, kalian mengharapkan nggak nge-lag lah ya. Untuk perpindahan giginya perlu yang satset-satset lah gitu. Namun penggunaan transmisi DAT di mobil harian seperti ini ya, sepertinya dirasa kurang efisien di segi konsumsi BBM-nya aja, karena RPM-nya di mobil ini selalu tinggi guys. Apalagi kalau kita pakai lagi di macet-macetan gitu ya, stop and go, RPM-nya tinggi kan jadinya mobilnya boros aja gitu. Emang peruntukannya sebenarnya buat mobil balap. Misalnya aja nih kayak lagi di 30 kpj sampai 40 kpj, itu RPM-nya tuh udah di 2000. So, dengan harganya yang 1,2 M ya lebih mahal 48 juta dibandingkan transmisi manualnya. Jadi di mobil ini itu rasa dan experience yang didapatkan dari transmisi matic-nya ini sepertinya kayak harganya lebih mahal daripada 48 juta tersebut. So, jadi rasanya itu seperti memakai transmisi sequential yang biasa ala rally gitu lah ya guys. Jadi mobilnya jadi lebih fun to drive lagi dan lebih enak dipakai. Jadi secara utuh emang mobil ini dibuat untuk performa banget. Dan buat teman-teman yang penasaran mobil balap tapi yang dipakai buat harian juga bisa, kayaknya kalian harus beli mobil ini deh. Karena ya mobil harian yang dipakai buat rally juga nggak ada yang sensasi berkendaranya seperti mobil GR Yaris ini. Ya tapi ya perlu diingat lagi kalau mobil balap itu emang nggak nyaman. Cuman kan karena dipakainya untuk harian ya. Oke guys, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dan silahkan lihat-lihat video-video kami yang lain. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.